Halo, selamat datang kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mind Blowing. Wow. Kali ini saya berada di Taman Sehat di Kota Bandung. Kalian mau tahu lokasinya di mana? Komen di bawah ini, oke? Sengaja saya nggak sebutkan lokasinya supaya kalian penasaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang Atlantis yang hilang, mulai dari sejarah dan negara-negara yang dianggap sebagai kota Atlantis yang hilang. Tapi seperti biasa, sebelum kita menginjak ke materi, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentar di bawah ini, oke? Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, dan saya juga semakin bersemangat untuk menambah informasi-informasi untuk teman-teman, dan semoga kita tetap konsisten menginformasikan pengetahuan-pengetahuan yang belum kalian ketahui, karena acara ini acara mind blowing. Wow. Berbicara tentang Atlantis, teman-teman, banyak sekali informasi-informasi di media sosial, di media elektronik, media cetak, bahkan di film-film seperti di film Aquaman. Kalian tahu Aquaman atau The Lost of Atlantis, sebuah film dokumenter menyebutkan bahwa Atlantis itu secara fiksi benar-benar ada. Tapi pada kenyataannya sebenarnya sampai saat ini, baik dari segi saintis, segi fisika, bahkan segi geografis, itu belum benar-benar ada. Sejarawan pun menyebutkan bahwa Atlantis itu hanya sebuah karangan fiksi saja yang dituliskan oleh Plato. Nah, baik, untuk lebih lanjutnya kita akan mulai pembahasan Atlantis, dimulai dari sejarahnya. Nah, Atlantis ini bermula dari sebuah buku yang berjudul Timaeus and Critias yang ditulis oleh Plato, di mana dalam buku itu terjadi dua percakapan yang melibatkan Critias, Hermocrates, Socrates, dan Timaeus yang menceritakan tentang terjadinya Atlantis. Meskipun demikian, si Plato ini tidak berbicara tentang Atlantis, hanya menuliskan tentang percakapan orang-orang ini, yang 4 orang ini menceritakan tentang Atlantis gitu. Jadi kesimpulan buku itu kalau saya gambarkan secara ringkas, pertama, si Critias dia mendapatkan informasi ini dari kakeknya, yang kakeknya itu namanya sama, Critias. Kemudian si Critias ini, si kakek Critias, dia mendapatkan cerita tentang Atlantis ini dari Solon. Nah, Solon ini dia juga mendapatkan cerita tentang Atlantis dari para pendeta yang ada di Mesir. Nah, singkat cerita, dalam bukunya Plato ini yang berjudul Timaeus and Critias ini menyebutkan bahwa Atlantis itu berasal dari sebuah negara atau dari sebuah pulau yang dipecah menjadi 10 bagian. Jadi dalam bukunya itu dijelaskan bahwa pasangan Poseidon dan Kleito dia memiliki 5 orang anak kembar, dan anak tertuanya bernama Atlas. Dia diberikan kepercayaan untuk menempati rumah atau menempati tempat tinggal ibunya, yang di dalamnya itu merupakan tanah terluas dan terbaik. Nah, di Atlantis sendiri ada beberapa ciri. Pertama, seperti struktur tanah yang semuanya subur, dari ujung A sampai ujung B, dari selat sampai utara, dari timur sampai ke barat, semuanya subur. Kemudian Atlantis ini memiliki curah hujan yang sangat baik, setiap tahun ada, bahkan menyebar ke seluruh daerah. Kemudian kekayaan alam yang begitu luas, ada emas, kemudian ada biji besi, kemudian ada minyak bumi, dan lain sebagainya. Dan juga sistem pemerintahannya sangat bagus, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa si Atlas ini dia sangat cerdas sekali dalam mengelola negaranya. Kemudian ada iklim dan letak geografis, di mana iklimnya itu sangat bersahaja dengan lingkungannya, kemudian letak geografisnya. Jadi si Atlantis itu berada di tengah-tengah laut dan juga pulau-pulaunya terpisah gitu.
Nah, selepas peninggalan Atlas, turunan-turunannya Atlas ini dia memiliki sifat tamak. Akhirnya si dewa Zeus ini dia marah kepada negara Atlantis ini. Kenapa marah? Pertama, karena si keturunan-keturunan Atlas dia sangat tamak dan ingin menguasai seluruh negara, seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Pada saat si turunan-turunan Atlas ini berperang, dia hanya memikirkan kemenangan, kemudian harta jarahan, dan wilayah yang akan dia kuasai. Sehingga si Zeus ini marah. Alhasil pada saat perang melawan Yunani, nah si turunan Atlas ini, saya juga kurang tahu, mungkin kalian nanti bisa berkomentar di bawah ini ya, tentang siapa keturunan Atlas yang berperang melawan Yunani dan dia kalah. Akhirnya kalahlah si turunan-turunan Atlas ini. Pada saat melawan Yunani kalah, kemudian beberapa tahun kemudian terjadilah gempa yang sangat hebat yang meruntuhkan dan menenggelamkan Atlantis ke dalam dasar lautan. Wow, seram sekali teman-teman. Nah, dari cerita tersebut banyak yang menyimpulkan, para ahli mulai dari sejarawan, kimiawan, fisikawan, matematikawan, geologiwan. Nah, dari kesimpulan sejarah tersebut, setelah para ilmuwan membaca tentang cerita dari bukunya Plato ini, mereka menyimpulkan bahwa apakah Atlantis ini benar-benar ada atau hanya sebuah fiksi saja. Dan salah satu yang menyimpulkannya adalah ini, Profesor Alessio dos Santos PhD. Dia adalah seorang fisikawan yang ahli dalam nuklir dan ahli geologi juga, menyebutkan dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Di dalamnya menyebutkan bahwa banyak sekali orang yang berspekulasi banyak sekali orang yang berspekulasi bahwa Atlantis itu adalah fiksi, Atlantis itu nyata, tapi dia mengurai dan mengembangkan hasil-hasil dari cerita itu, dan dia membandingkan ternyata Atlantis itu mungkin saja benar adanya, kata si Alessio ini. Nah, yang jelas saya juga akan memaparkan kepada teman-teman beberapa negara yang disinyalir adalah Atlantis yang hilang. Tapi sebelum dilanjut, teman-teman silahkan komentar di bawah ini tentang benarkah sejarah Atlantis ini. Apakah kalian percaya tentang Atlantis ini? Silahkan komentar. Kalau betul, apa alasannya? Kalau tidak percaya, apa alasannya? Dan apakah sejarah ini benar-benar ada nyatanya? Oke? Nah, itu tadi pembahasan tentang sejarah dari Atlantis. Sekarang kita akan menginjak ke materi tentang negara-negara yang dianggap sebagai Atlantis yang hilang. Nah, yang pertama ada Santorini, tepatnya di Yunani. Salah satu teori paling logis tentang Atlantis menyebutkan bahwa ia terletak di pulau Yunani kuno, namanya Thera. Daerah tersebut kini menjadi kota yang bernama Santorini. Sekitar 3.600 tahun yang lalu terjadi letusan gunung berapi yang begitu besar yang menghilangkan sebagian wilayahnya. Nah, si wilayah Thera ini, ahli geologi mengatakan bahwa topologi Santorini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh si Plato. Itu tentang Santorini. Kenapa Santorini dijadikan sebagai Atlantis yang hilang? Karena dari topologi kemudian dari kontur tanahnya itu hampir sama, adanya batuan merah, putih, dan hitam. Yang kedua ada Spanyol, tepatnya di Selat Gibraltar. Hampir sama dengan Santorini karena di Selat Gibraltar ini ditemukan beberapa artefak-artefak kuno peninggalan sesuai zamannya Atlantis. Ada batu merah, ada batu putih, dan ada batu warna hitam. Kemudian dari struktur kemasyarakatan yang ditemukan di artefak yang ada di Selat Gibraltar ini. Oh ya, teman-teman, mohon maaf kalau misalkan si Spanyol ini dan si Selat Gibraltar ini benar nggak sih adanya di Spanyol atau hanya sebatas perbatasan? Mungkin teman-teman bisa cari tahu informasi selanjutnya dan silahkan komentar di bawah ini. Takutnya salah, mohon maaf sekali lagi. Kita lanjut. Nah, dari artefak-artefak yang ditemukan di Selat Gibraltar, bahwa
struktur kemasyarakatan yang ada di zaman dahulu di Selat Gibraltar ini, dia memiliki curah hujan yang begitu rutin setiap tahun ada, kemudian kemakmuran dan kesuburan tanahnya emang benar-benar hebat, dan juga dari segi kepemerintahannya dipimpin oleh seorang pemimpin yang begitu mampu mensejahterakan masyarakatnya. Seperti itu teman-teman. Ketiga, segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah lain yang tak kalah misteriusnya dengan Atlantis. Namun ternyata keduanya bisa jadi bersinggungan menurut sejumlah ahli. Atlantis mungkin tenggelam karena dihisap oleh segitiga Bermuda. Hal ini didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Charles Berlitz, seorang penulis misteri dunia asal Amerika Serikat. Menurut Berlitz, Atlantis adalah sebuah wilayah yang nyata yang berada di daerah Bahama. Peradaban tersebut kemudian tenggelam karena air bah dari segitiga Bermuda. Seperti itu. Namun, teori yang dikemukakan oleh si Charles Berlitz ini terbilang lemah. Kenapa? Karena segitiga Bermuda sebenarnya merupakan pusaran air. Kecil kemungkinan untuk mengklaim bahwa air bah bisa maju ke daratan. Seperti itu. Keempat, negara yang dianggap sebagai Atlantis yang hilang yaitu adalah Indonesia. Bagi para arkeolog dan oceanografer modern, Atlantis tetap merupakan objek menarik, terutama soal teka-teki di mana sebetulnya lokasi sang benua tersebut. Banyak ilmuwan menyebut bahwa Atlantis terletak di Samudra Atlantik. Sebagian arkeolog juga, terutama arkeolog yang berasal dari Amerika Serikat, bahkan meyakini benua Atlantis dulunya adalah sebuah pulau besar bernama Sunda Land. Nah, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sekitar 11.600 tahun silam. Benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Kemudian para peneliti Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa Atlantis is Indonesia. Kata Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Umar Anggara Jenny. Nah, dia menuturkan bahwa Indonesia merupakan Atlantis yang hilang. Ini didasarkan karena letak geografis dari segi kepulauan. Kemudian Indonesia memiliki kontur tanah yang sangat subur mulai dari Sumatera sampai Papua, dan juga kekayaan alam yang begitu melimpah ruah. Menurut kalian bagaimana? Apakah Indonesia termasuk Atlantis yang hilang? Saya menginformasikan, kalian yang menyimpulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan saat ini kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa silakan datang ke channel YouTube kami, Mind Blowing Wow. Di sini kalian akan menemukan informasi-informasi yang bermanfaat dan bisa menambah wawasannya. Oke? Akhir kata, saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan sekarang saya merekam video ini pada saat keadaan pandemi. Ini saya juga pakai masker teman-teman. Pada saat video ini diliput, pada saat video ini direkam, saya masih dalam keadaan pandemi. Ingat, ikuti protokol kesehatan yang diinformasikan oleh pemerintah. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Oke? Itu saja, terima kasih. Yuk dadah, yuk bye-bye. Sampai jumpa di lain kesempatan.